Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evianti Jambilu, nomor standbook F2019-01119. Saya dari kelas C3 Farmasi, Stikes Mandala Waluya Kendari. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawa materi tentang diagnosis dan penata laksanaan osteoartris. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu osteoartris. Osteoartris itu adalah peradangan kronis pada sendi akibat kerusakan pada tulang rawan. Penyakit ini mengenai rawan sendi, namun juga mengenai seluruh sendi seperti tulang subkondral, ligamentum, kapsul dan jaringan sinovial, serta jaringan ikat periartikular. Sedangkan pembagian klasifikasinya itu ada dua, yaitu primer dan sekunder. Lokasi sendi yang terkena itu ada osteoartritis tangan, sendi lutut, bahu, vertebrata, siku, dan pergelangan kaki. Sedangkan faktor risikonya ada obesitas, kelemahan otot, aktivitas fisik yang berlebihan, trauma sebelumnya, dan penurunan fungsi proprioseptif. Selanjutnya ada penata laksanaan osteoartris dimodifikasi berdasarkan guideline ACRT. Itu ada 3 tahap. Tahap pertama itu terapi non-farmakologi. Yang pertama, edukasi pasien. Kedua, program penata laksanaan mandiri dan modifikasi gaya hidup. Yang ketiga, bila berat badan berlebihan dari 25, program penurunan berat badan minimal penurunan 5% dari berat badan dengan target BMI 18,5 sampai 25. Keempat, program latihan aerobik. Kelima, terapi fisik meliputi latihan perbaikan lingkup gerak sendi, penguatan otot-otot, dan alat bantu gerak sendi seperti pada tongkat pada sisi yang sehat. Keenam, ada terapi okupasi meliputi proteksi sendi dan konservasi energi menggunakan splint dan alat bantu gerak sendi untuk aktivitas fisik sehari-hari. Tahap kedua ada terapi farmakologi yang terdiri dari pendekatan terapi awal dan pendekatan terapi alternatif. Pendekatan terapi awal ini terdiri dari yang pertama, untuk OA dengan gejala nyeri ringan hingga sedang dapat diberikan salah satu obat berikut ini bila tidak terdapat kontraindikasi pemberian obat tersebut. Contohnya seperti acetaminophen, yaitu kurang dari 4 gram per hari, dan obat antiinflamasi non-steroid. Kedua, untuk OA dengan gejala nyeri ringan hingga sedang yang memiliki resiko pada sistem pencernaan, yaitu pada usia lebih dari 60 tahun, disertai penyakit komorbid dengan polifarmaka, riwayat ukus peptikum, riwayat pendarahan saluran cerna, mengkonsumsi obat kortikosteroid dan atau antikoagulan. Dapat diberikan salah satu obat berikut ini, seperti acetaminophen kurang dari 4 gram per hari, obat antiinflamasi non-steroid topikal, dan obat antiinflamasi non-steroid non-selektif dengan pemberian obat pelindung gaster. Obat antiinflamasi non-steroid harus dimulai dengan dosis analgesik rendah dan dapat dinaikkan hingga dosis maksimal hanya bila dengan dosis rendah respon kurang efektif. Pemberian obat antiinflamasi non-steroid lepas bertahap, misalnya diclofenac SR75 atau SR1000, agar dipertimbangkan untuk meringankan kenyamanan dan kepatuhan pasien. Selanjutnya, untuk nyeri sedang hingga berat dan disertai pembengkakan sendi, aspirasi dan tindakan injeksi glukokortikoid imartikular, misalnya triamcinolone hexatonide 40 mg untuk penenangan nyeri jangka pendek, dapat diberikan selain pemberian obat antiinflamasi non-steroid oral. Pendekatan terapi alternatif itu terdiri dari yang pertama, bila dengan terapi awal tidak memberikan respon yang adekuat,
Untuk penderita dengan keluhan nyeri sedang hingga berat dan memiliki kontraindikasi inhibitor spesifik dan obat antiinflamasi nonsteroid dapat diberikan tramadol 200-300 mg dalam dosis terbagi. Yang kedua, terapi intraartikular seperti pemberian hyaluronan atau kortikosteroid jangka pendek 1-3 minggu pada OA lutut. Yang ketiga, kombinasi. Meta-analisis membuktikan manfaat kombinasi parastamol dan kodein meningkatkan efektivitas analgesik hingga 5% dibandingkan dengan parastamol saja. Namun efek samping lebih sering terjadi, lebih berdasarkan pengalaman klinis. Bukti-bukti penelitian klinis menunjukkan kombinasi ini efektif untuk non-kanker related pain. Selanjutnya, tahap ketiga yaitu indikasi untuk tindakan lebih lanjut, yaitu adanya kecurigaan atau terdapat bukti adanya aritris, inflamasi, bursitis, efusi sendi, memerlukan fungsi atau aspirasi diagnostik atau terapeutik, yaitu rujuk ke dokter ahli reumatologi atau beda ortopedi. Kedua, adanya kecurigaan atau terdapat bukti aritris infeksi yang merupakan kasus gawat darurat, risiko sepsis tinggi, pasien harus dirawat di rumah sakit. Selanjutnya, pasien yang mengalami keluhan progresif yang mengganggu aktivitas fisik sehari-hari. Ketiga, keluhan nyeri mengganggu kualitas hidup pasien yang menyebabkan gangguan tidur, kehilangan kemampuan hidup mandiri, timbul gejala atau gangguan psikiatri karena penyakit yang dideritanya. Keempat, deformitas fanus atau valgus lebih dari 15 hingga 20 derajat pada osteoartris lutut. Kelima, gejala mekanik yang berat, yaitu gangguan berjalan, lutut terkunci, tidak dapat jongkok, tanda adanya kelainan struktur sendi seperti robekan meniskus untuk kemungkinan tindakan artroskopi. Selanjutnya keenam, operasi pengganti sendi lutut. Pada pasien dengan seperti nyeri sendi pada malam hari yang sangat mengganggu, kelakuan sendi yang berat, mengganggu aktivitas fisik sehari-hari. Selanjutnya ada langkah-langkah penetapan diagnosis yang terdiri dari anamnesis, pemeriksaan fisik, pendekatan untuk menyingkirkan diagnosis penyakit lain, pemeriksaan penunjang, dan perhatian khusus terhadap gejala klinis dan faktor yang mempengaruhi pilihan terapi atau penata laksanaan osteoartris. Selanjutnya ada evaluasi efek terapeutik dan efek samping obat. Evaluasi efek terapeutik itu ada Laquesine Index dan WOMAC Index. Sedangkan evaluasi efek samping obat itu ada parastamol seperti hepatotoksisitas dan opioid itu seperti ada nausea, vomitus, konstipasi, retensi urin, mental confusion, drowsiness, dan depresi pernafasan. Kemudian ada efek samping obat antiinflamasi nonsteroid itu ada gastroenteropati seperti dispepsia, ulcerasi, perdarahan, dan kematian. Faktor risiko yang dapat meningkatkannya yaitu riwayat ulkus sebelumnya, perdarahan gastrointestinal, dispepsia, intoleransi terhadap obat antiinflamasi nonsteroid sebelumnya, pemakaian steroid, antikoagulan, komorbiditas, pemakaian lebih dari satu jenis obat antiinflamasi nonsteroid, merokok, peminum alkohol. Sedangkan kardiovaskular dan ginjal dapat berupa hipertensi, gagal jantung kongestif, gagal ginjal, hiperkalemia. Sedangkan faktor risiko yang meningkatkannya kemungkinan terjadi gangguan ginjal. Oke, itu saja materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.